Oke, PPU. Kali ini yang ditanyakan langsung ke soalnya ya. Kata kelompok kata yang berpasangan tetap. Nah, ini ada kelompok kata yang berpasangan tetap itu sebenarnya apa sih? Nah, ini mungkin bisa saya tuliskan di bawah ya, supaya nanti bisa dipelajari ulang. Sebenarnya kelompok kata berpasangan tetap ini bisa kita apa ya ini? Artikan rasa atau gabungan kata, gabungan dua kata ya, yang selalu muncul bersama. Kemudian dan hubungannya sangat erat. Gitu ya. Nah, yang kedua, kedua makna itu kalau digabung, dia akan memiliki makna yang berbeda dengan makna setiap katanya, gitu ya. Yang kedua, mempunyai makna yang berbeda dengan makna tiap katanya. Oke, eh, ini kalau untuk contohnya ya, itu seperti kacamata. Kalau kacamata sih ini sudah karena sudah sangat erat, dia harus gabung ya penulisannya ya. Nah, kalau kacamata ini kan asalnya dari mana? Kacamata ini kan ya yang dipakai untuk melihat gitu ya. Kalau masing-masing dia kan ada kaca dan ada mata. Maknanya beda ya. Kemudian kalau untuk yang bentuknya kata ya seperti daur hidup. Nah, daur hidup ini kan seperti siklus ya, siklus hidup. Misalnya kupu-kupu, belalang, dan lain-lain. Nah, ketika dia di masing-masing makna, daur dan hidup, itu kan dia memiliki makna sendiri-sendiri, gitu ya. Oke, ini kayak uh, perkembangbiakan gitu ya, atau siklusnya lah, kayak siklus hidup gitu. Fase-fase hidupnya. Nah, kalau untuk daur hidup ini kan daur sendiri, hidup sendiri itu maknanya akan berbeda. Nah, seperti itu ya untuk contoh kelompok kata berpasangan tetap. Dia pokoknya hanya dengan pasangannya itu. Ketika dia diganti, maka dia akan atau dia masing-masing gitu ya, mempunyai makna yang berbeda. Oke, di antara A sampai E ini ya, ini sebenarnya langsung memilih saja sudah bisa tanpa melihat kalimat-kalimatnya, sudah bisa. Ini jawaban ada yang menjawab mana ini? Antara E atau C ya, berarti ya jawabannya ya.
Oke, C atau I. Iya, baik. Nah, di sini sebenarnya ya memang salah satu dari jawaban tersebut. Yang benar itu adalah kekebalan tubuh, ya. Iya, kekebalan tubuh itu kan apa maknanya? Imunitas gitu ya. Nah, ini. Jadi dia dua kata, tetapi memiliki satu makna. Oke, itu ya. Jadi untuk kelompok berpasangan tetap, dia itu tidak bisa dipisahkan satu sama lain, gitu ya. Daur hidup, daur ulang, kemudian hiruk pikuk, nah seperti itu. Jadi kata-katanya itu memang sudah berpasangan. Kemudian contoh lain itu bisa seperti kata majemuk ya atau idiomatis kalau dia yang berbentuk ungkapan itu juga berpasangan tetap ya. Jadi misalnya ungkapan, ini kalau yang ungkapan kan konotasi ya maknanya ya, bermakna kias. Ini juga termasuk apa? Kelompok kata berpasangan tetap ya. Termasuk dalam termasuk berpasangan tetap gitu aja ya. Nah, misalnya apa? Kambing hitam. Nah, kambing hitam ketika dia kambing dan hitam ini disatukan, ini kan dia maknanya akan berbeda. Orang yang dipersalahkan. Nah, itu. Beda maknanya kambing sendiri, hitam sendiri gitu ya. Nah, ini. Dia untuk ungkapan itu juga sama, termasuk berpasangan tetap. Kemudian seperti ikat pinggang. Ikat pinggang, apa? Ada yang mengenal istilahnya apa sih kalau ini? Sabuk gitu juga ada ya. Nah, ikat pinggang itu ya. Ikat pinggang itu kan juga dua kata, tetapi dia tidak ini ya, tidak apa? Tidak bisa kalau ikat sendiri, pinggang sendiri kan maknanya akan berbeda. Ya, gesper betul, betul, betul. Ya. Nah, nanti ikat pinggang itu nanti namanya eh, kelompok kata berpasangan tetap juga gitu ya. Oke. Ya, mengapa ini ada pertanyaan ya? Tekanan darah tidak memiliki makna satu jika digabungkan. Oke, untuk apa ini? Tekanan darah itu ya mondar-mandir bener ya tadi cucu jenderal. Oke, ya. Itu mengapa tidak? Karena tekanan darah itu kan maknanya juga sama. Dia tekanan terhadap dinding dalam pembuluh darah gitu ya. Enggak, kan itu intinya juga sama-sama tekanan gitu ya. Gitu. Tekanan darah itu bermakna tekanan terhadap dinding dalam pembuluh darah. Iya, bisa. Sama ya, kelompok kata itu kan berarti lebih dari satu. Frasa itu juga lebih dari satu. Makanya di sini disebutkan kelompok kata berpasangan tetap adalah frasa atau gabungan dua kata. Berarti nanti bentuknya lebih dari satu. Itu ya. Oke, jadi mengapa jawabannya tidak tekanan darah? Karena tekanan darah ini sudah kalau digabung maknanya juga akan tetap tekanan terhadap pembuluh darah. Bisa panjang tangan itu nanti bermakna kias, dia masuknya ke ungkapan. Oke, Naila, klausa. Baik, klausa itu satuan bahasa yang menduduki fungsi subjek dan predikat. Jadi dia punya S dan P. Nah, kalau frasa itu kan tidak punya
S dan P. Dia hanya non predikatif ya. Jadi dia hanya subjek saja atau predikat saja seperti itu. Oke, cara membedakan kata berpasangan tetap dan yang bukan. Oke, kalau misalnya eh, berat badan gitu kan ya, ya ya udah ini berat berat tentang si badannya itu gitu. Kalau kekebalan tubuh dia kan bisa bermakna punya makna lain yaitu imunitas. Paham maksudnya? Kata berpasangan tetap ya pasangannya cuma dengan itu saja gitu. Ya, kalau kayak apa tadi hiruk pikuk kan nggak bisa hiruk dengan yang lain. Kemudian kambing hitam kan nggak ada juga kambing biru, kambing merah yang sering digunakan dalam ungkapan ya. Itu yang paling terkenal adalah atau yang memang ada itu hanya kambing hitam. Sedangkan kata-kata dengan pasangan yang lain itu tidak ada atau tidak bermakna gitu. Itu ya. Oke. Ya, ini nanti bisa dipahami kembali. Ya, tadi kelompok kata ini sama dengan frasa atau gabungan dua kata. Tuh. Ya, cari jadi dua kata itu memiliki makna satu gitu ya. Nah, ini kan tadi apa? Kacamata. Kacamata itu maknanya apa? Kalau pakai kacamata itu kan ya yang dibingkai kemudian dipakai di mata untuk membantu melihat gitu ya. Tetapi kalau kaca sendiri itu apa artinya? Ya bisa cermin gitu ya. Nah, mata itu kan indera penglihatan. Nah, ini kan kalau masing-masing kata beda, tapi ketika dijadikan satu, maknanya beda lagi. Kalau tidak ada makna lainnya, berarti ya memang bukan kelompok kata ya. Ya, ya maknanya memang tidak tertulis di sana ya. Kayak mondar-mandir itu kan mondar ya pasangannya dengan mandir, beras dengan petas gitu ya. Mm-mm. Iya, betul. Kelompok kata sama dengan frasa. Tepat. Jadi kalau misalnya nggak ada kata lain, mana ini? Nggak ada kata makna lain berarti bukan kelompok kata. Tergantung berarti dia frasa ya, frasa biasa. Di sini kan kata kuncinya bukan kelompok katanya ya, tetapi berpasangan tetap. Yang ditanyakan kan berpasangan tetapnya. Ini yang paling penting. Kalau kelompok kata banyak ya, sedang mandi, sedang tidur, em, kemudian sangat cantik. Nah, itu kan semua kelompok kata. Tetapi berpasangan tetap itu kan berarti memang hanya dengan kata itu saja yang akan mempunyai makna yang lain. Kalau kacamata, dia nanti kalau kaca spion, dia pun akan memiliki makna yang beda lagi. Itu, ya. Ya Kak, paham. Oke. Mm-mm. Iya, betul. Oke. Tensi itu bersinonim ya sebenarnya ya. Bersinonim. Oke, kita lanjut ya. Ya, kata majemuk sebenarnya sama juga ya. Kata majemuk itu juga sebenarnya kelompok kata. Tadi yang kita fokuskan itu adalah apa? Kata berpasangan tetap. Nah, ininya. Kalau kelompok katanya sih banyak ya. Rasa bisa, kemudian apa tadi ungkapan itu kan juga bisa termasuk kata majemuk. Frasa itu juga sama. Kelompok kata itu kan mereka sama, ya. Jadi yang ke berpasangan tetapnya ini yang harus difokuskan ke sana.
Pasangannya apa sih yang hanya dengan itu saja terus bisa bermakna gitu. Iya, betul. Contohnya untuk yang berpasangan tetap itu juga kambing hitam, ya. Itu salah satu contohnya. Kan kalau kambing dipasangkan dengan kata lain kan dia maknanya bukan orang yang dipersalahkan, gitu. Ya, tekanan batin untuk orang-orang tertentu ya. Baik, kita lanjutkan untuk di nomor 8. Dari bacaan tersebut, kalimat yang berpola dasar sama dengan pola dasar kalimat 10 adalah, ya, kita ingat dengan pola dasar berarti nanti berkaitan dengan apa? Subjek, predikat, objek, pelengkap, gitu ya. Nah, biasanya kalau untuk membedakan ya, kalau pola dasar kan ini, kalau misalnya pola dasarnya sama, tetapi letak keterangannya berbeda, berarti ini boleh ya, boleh keterangan. Tapi ini bersifat apa? Opsional ya. Opsional itu pilihan kalau misalnya sudah terakhir nggak ada pola lain, ada dua pola yang sama, misalnya SPO yang membedakan satu keterangannya di awal, yang satu di akhir. Nah, itu ya, itu baru digunakan. Tapi kalau pola dasar itu berkaitan dengan subjek, predikat, objek atau pelengkap. Oke. Ya, ini sudah banyak yang menjawab ya. Nih, kalau untuk ketika difermentasikan oleh bakteri usus, nih ya, ini yang kalimat 10 ya, sudah saya pindah ke sini supaya tidak perlu scroll ke atas. Ini sebagai apa? Keterangan ya. Beta glukan itu subjek, menghasilkan itu predikat, asam lemak rantai pendek yang, nah yang ini kan perluasan, ciri perluasan ya, perluasan itu berarti dia hanya ikut depannya apa? Oh ini O. Karena apa? Bisa dipasifkan tuh ini. Ya, bisa dipasifkan. Asam lemak rantai pendek yang mampu mengurangi produksi lemak tubuh dihasilkan beta glukan. Nah, berarti ini pola dasarnya adalah SPO. Oke, mari kita lihat untuk yang bagian berikutnya ya. Nah, supaya apa ya, kita lebih efektif ya, karena kan PPU waktunya terbatas. Oke, ini banyak yang jawab B, 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 ada yang D. Oke, kita lihat bersama. Lihatlah atau cermati bentuk apa nih? Predikatnya. Ini ya, menghasilkan. Predikatnya ini merupakan predikat apa? Karena ada objek ya, berarti ini adalah kata kerja atau verba aktif transitif. Ya, aktif transitif itu berarti bagaimana bisa dipasifkan. Duh, nanti ini enggak nih. Sorry, sorry. Ya, tadi kan menghasilkan berarti ini nanti ada bentuknya sebagai apa? Dihasilkan. Berarti dibalik asam lemak dihasilkan beta glukan. Carilah predikatnya yang aktif transitif. Oke, silahkan. Itu lebih efektif daripada kita harus mencari satu persatu ya. Nah, untuk di sini di bagian A, nih ya kata kerjanya ini termasuk yang kedua akan memengaruhi.
menganjurkan, sangat penting, juga berperan. Oke, itu ya. Nah, kita lihat untuk bagian ini salah ya, dia apa? Pasif. Antar akan memengaruhi kondisi ini akan dipengaruhi hal ini. Oke, coba bisa ya. Konsumsi garam maksimal dianjurkan WHO. Nah, ini juga bisa nih, ada dua kemungkinan. Nah, sangat penting itu dia kata, salah ya, dia bukan kata kerja, tapi kata sifat. Nah, ini udah salah. Juga berperan, nah ini imbuhannya ini aktif, kata kerja, aktif tapi intransitif. Tidak bisa dipasifkan, jadinya berimbuhan ber. Nah, kalau seperti ini bagaimana? Hmm? Ya, untuk Oriza, pertanyaannya berlaku ke semua soalkah untuk transitif dan intransitif? Ini sebenarnya cara mencari pola dasar yang sama. Supaya apa lebih cepat? Kalau kalian mencari subjek, nah kelamaan toh. Subjeknya mana? Oh ini yang mana? Langsung saja predikatnya. Disamakan predikatnya. Dia kan biasanya predikat itu di sini kata kerja. Kalian tinggal cari aja predikat yang berupa kata kerja. Gitu ya. Nah, karena di sini pertanyaannya apa ini tadi? Pola dasar ya. Pola dasar. Berarti carilah yang sama. Di sini kan ada ketika nih. Ya, walaupun di sini juga ada ketika. Ya, tetapi kan yang ditanyakan adalah pola dasar. Nah, berarti satu-satunya pola dasarnya adalah yang C. Gitu. Kalau untuk pola kalimat, nah itu yang B, tapi pola dasarnya kan hanya SPU. Gitu ya. Cari predikat dulu supaya lebih cepat. Itu ya. Dia, oke, B sebenarnya juga hampir sama. Dia itu gini, kan tadi pertanyaannya apa? Pola dasar ya. Kadang itu ada yang soal semacam ini harap berhati-hati karena yang pertama, pola dasar ya, itu dicari dulu pola dasar dari soal. Dia kan hanya SPO. Tadi keterangan itu hanya opsional, jadi pilihan. Kalau misalnya dua dua kata tersebut misalnya sama seperti ini tetapi letak keterangannya ya misalnya yang akhir ini oh di belakang tambah keterangan nih berarti nanti yang benar yang mana itu nanti cari yang sama seperti soal yang keterangannya ada di depan tetapi kalau yang seperti ini ada dua jawaban yang hampir sama B dengan C kita lihat ke pola dasar ini SPO. Nah, kalau ini kita artikan kan KSPO, gitu ya. Sudah bisa dipahami? Iya, ini itu agak memang untuk subjek, predikat, pola dasar itu ya, pola dasar ini memang cukup membingungkan. Hmm, oke, keterangan bisa diawali dengan preposisi di ke daripada. Kemudian penunjuk keterangan, keterangan waktu kayak ketika, saat, tatkala, bisa saja melalui, kemudian ada lagi menurut. Nah, seperti itu. Ini tidak terbatas ya untuk eh, apa itu ciri dari keterangan ya.
Yang benar C ya. Sudah saya silang C. Yang B itu kenapa? Karena tadi kan bentuk dasar. Bentuk dasar itu subjek, predikat, objek atau pelengkap gitu ya. Keterangan itu opsional saja. Beda, preposisi itu kata depan. Dia ciri dari keterangan, bukan predikat. Iya, betul. Ini untuk siapa? PP. PP itu. Oke. Iya, tadi benar. Iya, menghilangkan perluasan dan keterangan. Iya, oke. Terima kasih Arsya untuk tambahannya. Iya, oke. Gagan ini untuk yang C itu kan hanya SPO saja, sedangkan untuk bagian B itu ada keterangannya. Mm-mm. Satu soal 1 menit, betul. Nggak sampai ya. Untuk PPU itu 20 soal 15 menit. Makanya nanti cari bentuk predikatnya langsung. Iya, harus persis karena kan pola dasar yang sama. Predikat yang D itu sangat penting. Ini ya, sangat penting sudah saya tulis. Yang saya blok itu sebagai predikat. Ya, oke. Predikat, predikat. Nah, itu. Betul. Untuk ABI. Jadi, keterangan tidak wajib. Yang wajib adalah pola dasar. Ya, tidak harus menggunakan keterangan. Cara cepatnya tadi tentukan jenis predikat. Di soal predikatnya apa? Predikatnya menghasilkan kata kerja aktif transitif. Berarti carilah predikat-predikatnya yang aktif transitif. Ini salah pasif, ini kata sifat, ini intransitif. Berarti dua tadi yang menjadi dilema ya. Ya, untuk cara mengetahui predikat itu bagaimana? Berarti nanti bisa ini ya. Kalian cari-cari informasi tentang struktur kalimat atau pola kalimat gitu ya. Predikat itu berupa kata kerja yang pada umumnya kalau yang muncul di sini sebagai pertanyaan itu kebanyakan adalah berbentuk kata kerja. Nah, kata kerja itu apa dan bagaimana mengelompokkannya kalian bisa pelajari sendiri ya. Biasanya di KBBI itu sudah disebutkan kata ini itu dia termasuk jenis apa gitu ya. Tuh, biasanya kata kerja. Kemudian menjawab pertanyaan mengapa atau bagaimana. Itu untuk predikat. Oke. Kalau yang B itu tadi ya, ada ketikanya. Ya, kalau pola dasar itu kan tadi di atas sudah saya tulis keterangan itu hanya opsional saja. Kata kerja transitif itu bisa dipasifkan. Ini sudah saya tuliskan juga ya. Kalau intransitif tidak bisa dipasifkan. Gitu ya.